Kita akan segera masuk ke map pertama kita pada siang hari ini dan itu adalah Vikendi. Map pertama untuk memulai day ketiga di week kedua bersama dengan gua Antonius Joshua Wilson dan juga Pasta. Oke, thank you Wilson. Kita bakal langsung melihat untuk round pertama. Setelah kemarin grup A dan juga grup B, kali ini grup B dan juga grup C. Siapa yang bakal mendapatkan WWCD untuk hari kedua di minggu kedua atau di round pembuka kita di hari ini? Iya, dan kita lihat di sini Pasta pesawat udah motongnya bisa dibilang pelit banget. Ini nggak bakal jadi fair drop buat seluruh tim karena kemungkinan besar akan ada beberapa tim yang cukup kesulitan kalau misalkan mereka ingin mengambil zona favorit mereka yang ada di bagian selatan. Walaupun bisa dibilang zonanya Vikendi ini lebih suka ke arah barat seperti yang saya bilang ada di daerah Vihar Movatra dan bahkan 50% daratan, 50% lautan. Oh my god, ini gue demen banget sama circle-nya. Ini hampir ke arah Legend Circle, tapi tidak ke arah Double Bestongnya. Sekarang Vihar yang akan menjadi tempat perebutan. Pinggiran-pinggiran tebing akan menjadi tempat rebutan banget tentunya untuk tim-tim. Karena biasanya kalau udah circle kayak gini, lo ngambil di pinggir tebing itu fokusnya enak. Iya. Lo tinggal fokus di 180 derajat angle ke depan. Tidak usah memperhatikan di bagian belakangnya. Yang bakal sulit adalah menurut gua ini kita lihat di bagian timur pulau itu banyak banget tim yang ngedrop di area sana tadi karena memang pesawatnya memotongnya dari timur ke barat. Nah, tim-tim yang berada di daerah timur ini bakal sulit banget mau masuk ke site karena kalau misalkan mereka mau masuk dari daerah timur itu banyak banget tim yang udah voting menunggu lingkaran selanjutnya. Yap, apalagi buat tim-tim yang udah ngambil di bagian kanan seperti mengambil daerah Peskovanya dan mengambil daerah Trevno-nya nih bakal menjadi PR untuk mereka. The Pillars yang mengambil daerah Trevno terus Peskova yang diambil oleh XN ini ada sedikit perubahan sih kalau gue perhatiin karena waktu di minggu pertama apa ya gue sempat catatan gue itu memberikan data bahwa yang di Trevno tuh si XN ya, tapi kali ini kayak ada pertukaran tempat. Iya, pertukaran tempat dan kita lihat di sini Morph sudah berhasil mendapatkan posisi mereka di Cosmodrome, mulai melakukan looting dan masih belum ada engagement, kita belum mendengarkan tembakan apapun karena memang di map mereka terpencar cukup rata ya, nggak ada yang dempet-dempetan, nggak ada yang satu compound, jadi mungkin kita belum akan melihat terlalu banyak aksi di awal round. Yap, kalau kita ngelihat di minggu lalu emang terjadi banyak banget sedikit tabrakan ketika rotasi seperti tim-tim yang rotasi dari arah Zabava masuk ke arah Cosmodrome menuju ke arah Coleman itu 3 tim waktu itu sempat bertabrakan juga ketika grup C lawan grup A. Grup B dan juga grup C itu jarang banget tabrakan rotasi tapi lebih ke arah memotong jalur rotasi dari tim-tim lain. Betul, karena tapi kalau kita lihat ini di map, mereka nggak ada yang melakukan early rotation, mereka fokus looting dulu, mereka nggak ada yang langsung ambil mobil terus langsung masuk ke dalam lingkaran dan kita lihat di sini Bonafide berhasil mendapatkan 2 pemain Bigetron. 2 pemain Bigetron sudah terknockdown. Bahkan Zuxi sudah dipulangkan ke arah lobby, ini poin pertama yang seger banget tentunya untuk tim Bonafide. Wow, 2 pemain Bigetron hilang dengan sangat cepat. Ya dan kita lihat di sini bagaimana pemain-pemain Bigetron cukup terpencar ya. Ryzen terpisah sendiri sementara Luxi nampaknya langsung mengambil mobil untuk bergabung dengan Ryzen. 2 pemain dipulangkan bukan awal yang baik bagi Bigetron. Yes, apalagi Bigetron mendapatkan titel King of Vikendi, beli surat tanah, mereka langsung ngeklaim inilah kerajaan kita. Inilah kerajaan kita dan mereka harus bermain sedikit lebih berhati-hati. Gue lebih menyarankan mereka mungkin bermain dengan early rotation ketika mungkin utility yang sudah mereka butuhkan udah dapat semua. Mereka juga punya mobil. Karena kalau misalkan mereka cuma berdua terus mereka masuk ke dalam lingkaran yang sudah terlalu kecil terus padat pula di bagian luarnya, mereka bakal sulit banget sih buat melakukan permainan ofensif. Ya, sebenarnya gue pikirin gimana kalau misalkan nanti circle-nya itu mengambil center circle lagi. Jadi kayak akan ada persentase lebih besar ke arah laut dibandingkan ke arah daratnya. Waduh, itu PR banget sih. Karena memang cuman entry pointnya buat masuk ke lingkaran cuman satu sisi doang dan itu bakal padat banget. Jadi kalau gua Bigetron gua bakal melakukan early rotation sih. Dan di sini Siren nampaknya sedikit berdekatan dengan victim namun kemungkinan besar mereka tidak saling tahu posisi masing-masing. Itu sebelah kiri ya, berarti daerah-daerah sekitar Vihar, Movatra dan juga Dino Park. Betul, di Vihara. Mereka tepat berada di dalam tengah lingkaran jadi kemungkinan besar mereka kalau udah dapat equipment mereka bisa santai sejenak. Ya, apalagi tengah circle kayak gini, kayak lu nahan misal 2 atau 3 circle, gua rasa it's okay lah. Circle keempat atau circle ketiga, posisinya Siren akan lebih nyaman. Apalagi kalau mereka sudah mengamankan area defensif dari beberapa komponen yang ada dengan sangat rapi. Membagi satu rumah 1 orang mungkin atau satu rumah 2 orang itu menurut gue perfect untuk defensif karena mereka pindah pun, kita lihat di sini victim mungkin akan bertemu dengan Siren dan victim Fajar sini sudah tembak dan akan langsung dikenok, tidak sadar bahwa ada tim Siren tepat di depan victim dan 2000 di sini akan langsung membackup barrier yang kemungkinan besar akan melanjutkan penetrasi ke arah victim. Yes, langsung ada backup juga dari tim lainnya juga dari sekitar sini. Siren sudah mulai melakukan setup push di daerah Movatranya. Sedikit keluar dari Vihar dan udah mulai masuk ke pertahanan dari tim victim.
Iya, dan Masih bisa di-revive masih tapi. bisa di-revive, tidak dikonfirm nampaknya dari Siren. Walaupun kita lihat tadi barrier agak masuk ke dalam banget ya. Dia bisa dalam masalah besar sih kalau posisinya ketahuan sama Victim. Karena backup dia jauh banget. Ya, backupnya terlalu jauh dan kali ini dari Victim lebih memilih untuk mengamankan daerah lootingan mereka. Kayaknya mereka belum memaksimalkan looting. Kita lihat jaket, cuma ada vest dan juga helm level 1, Iya. tas level 2. Attachmentnya juga belum terlalu enak untuk M4-nya, belum ada extended. Betul. Gripnya kayaknya belum terlalu bagus. Belum terlalu bagus. Ini dia bakal gampang banget dikenok sih karena cuman masih level 1 semua armornya. Dan kita lihat di sisi lain Genesis Dogma akan bermain di daerah Dobromesto. Masih melakukan looting saja walaupun memang ada di dalam lingkaran, kemungkinan besar Dobromesto tidak akan ada di dalam lingkaran selanjutnya. Ya, apalagi kalau kita lihat di area Dobromesto tadi dari banyaknya tim yang sudah mulai turun, ada 2 tim di area Dobromesto. Ada Itu tim Genesis Dogma dan juga Nara. Dan bahkan ada NFT di sana. Itu sebagai scouter scout. doang sih, tapi Iya. XCN sudah mulai masuk ke pertahanan dari Bahampas. Kali ini bakal terlihat langsung 2 mobil lewat Chris Picker di arah belakangnya. Spray langsung tapi tidak diteruskan, hanya gertakan untuk mengusir rotasinya supaya tidak masuk ke arah kompon dari Bahampas. Iya, kayaknya Nixel juga nggak siap tadi buat nembak. Dia juga nggak bisa ngelihat apapun dan Cap X di sini nampaknya akan mencoba spray, mungkin ingin meledakkan mobil untuk setidaknya mendapatkan 1 bonus kill, tapi tidak akan terjadi. XCN berhasil menyeberang dengan aman. Yap, tadi pinter banget, dia langsung banting mobilnya menuju ke arah bawah dari jalannya. Jadi menutup angle shootnya, mobilnya selamat walaupun dia nerima kehilangan ya 1/4 HP barnya lah. Ya, at least Chris Picar ini ya mobilnya Mr. Bean tidak Betul. meledak. Karena ini gampang banget Itu meledak. satu klip hilang sih. Iya, Satu klip 40 peluru tuh udah pasti bakal hancur. Kemarin turun kemungkinan akan menghindari konflik sebanyak mungkin sih. Betul, mereka beda banget strateginya ketika mereka masih dengan full squad mereka. Kalau Iya. mereka masih full squad, gue yakin mereka pede banget untuk ngambil bagian center circle-nya. Tapi karena mereka udah pincang 2, mereka bakal lebih lambatin temponya. Betul. Mereka main scraping di pinggir, bahkan nggak heran kalau misalkan di match ini Bigetron mainnya di pinggir circle-nya. Ya, mereka bakal mencoba melakukan sweeping ya. Betul. Perlahan-lahan nyicil satu karena tentunya mereka bakal paksa buat mereka bermain di late game karena di late game semua orang nyawanya udah tipis, at least itu masih doable buat mereka. Ya, dan ngelihat dari grup B dan juga grup C, kayaknya feeling gue aja ya untuk match ini di Vikendi akan sangat sedikit snipernya lebih ke arah Iya. rifle dan juga SMG karena untuk close combat Uzi mungkin menjadi senjata utama yang akan sangat dipilih, apalagi untuk close combat dengan posisi circle yang bikin bete begitu Iya. kita lihat tadi. Ini udah sniper kayaknya udah kurang relevan karena walaupun lu punya sniper dan masalahnya ini pemain-pemainnya di dalam rumah semua. Betul. Walaupun lu bisa knock, pasti masih bisa di revive. Kecuali lu bisa ambil 2 knock dalam satu kompon dalam satu rumah, itu ada kemungkinan besar langsung rush. Iya, rush, tapi agak sulit karena compoundnya padat-padat banget. Walaupun lu dapet, lu coba ngeras, tapi ada tim lainnya udah mantek, lu malah bisa kecolongan. Dan kita lihat di sini, Morph bahkan sudah kecolongan. Zabrol, scout dari Morph di sini harus tertangkap basah oleh Banyu dari balik batu. Banyu harus berhati-hati karena Betul. pemain-pemain dari Morph juga sudah memantek posisi dia. Gila, banyak banget smoke-nya, 3 setup di arah jalan dan kali ini Zabrol ditinggalkan oleh Banyu karena ada covering fire yang dilakukan oleh tim Morph. Gak hanya Morph yang sudah mulai melakukan open fire-nya, tapi dari Aerowolf juga sudah mulai melakukan pick off. Zabrol langsung di finishing dan dipulangkan ke arah lobby, berpindah menuju Aerowolf dan juga tim Bahampas kali ini. Ya, ini cuman coba ngerusak armor doang menurut gua karena itu sakit banget. Langsung kena pala tadi ke arah alien tempur. Dia langsung ngeprone mencoba recovery terlebih dahulu dan kemungkinan besar tidak akan terlalu agresif kembali. Sudah Yes. dikasih tahu tadi. Helm 2-nya langsung 50%. Langsung 50%. Langsung hilang 50%, merah merona. Dan kayaknya dia masih penasaran untuk ngintip-ngintipin, seenggaknya ngasih informasi ke arah tim mereka supaya menghindari area tersebut. Dan Bahampas juga menurut gue ini keputusannya bijak untuk mereka langsung berpindah. Lihat mereka scraping lagi, sweeping ngelewatin pinggir circle-nya. Kalau kita lihat di minimapnya ini masih di zona yang kedua. Blue zone kedua juga sudah mulai menghimpit next circle. Kalau menuju ke arah bawah ini PR banget karena ada 3 tim yang menumpuk di arah bawah. Iya, 4 bahkan. 4 bahkan dan kemungkinan Bahampas akan bertemu dengan XCN. Kita lihat konteks sudah dilakukan, tembakan mulai dilontarkan pemain-pemain dari XCN. Ada satu pemain tepat di bawah mereka yaitu Rexa dan lingkaran kembali 50% masih ada di daerah air. Bahampas mulai ditembak di sini. Satu pemain tumbang, Rexa berhasil mendapatkan 1 knock pertama. Red
Juice masih belum mampu melakukan respon di sini dan bahkan mungkin akan melakukan push atau mungkin forting dengan mobil terlebih dahulu untuk mencari angle yang lebih enak agar bisa membalas dan mendapatkan refrag. Yes, mereka ambil pinggir jalan ya. Tahu banget kalau misalkan berdiri di batu bisa ngebuka view yang lebih jelas ke arah lower groundnya. Kenju bakal melakukan flank sebelah kanan. Ada satu pohon yang bisa dipakai untuk bersembunyi juga. Tapi di sisi lain, apalagi berhasil di pick off. Ada Rocky dari Red Rocket yang mendapatkan satu pemain. Masih ke knock, belum menjadi secure point. Tapi kali ini dia masih mengamati. Kenju masih ngamatin. Red Juice sudah mulai ketahuan. Sekarang bakal ditembak langsung headshot. Red Juice terjatuh. Rexa mendapatkan satu korban. Free shoot, angle yang sangat terbuka. 1 poin untuk tim XCN. Posisi XCN enak banget sih. Dia punya bukit dari gundukan jalanan ya. Dan Nixel bahkan spray down. Berhasil kabur. Kehilangan satu pemain tadi di sana. Bahampas tanpa respon apapun. Tidak mampu mendapatkan kill. Jadi Bahampas harus berpikir apakah mereka memang mau kontes XCN atau tidak. Karena kalau misalkan mereka terus bermain di posisi tadi, mereka yang bakal ke wipe out sih. Karena ada Aero juga yang sudah memantek Bahampas dari jauh. Yang jadi PR tuh misalkan kalau lagi fight, apalagi di luar zona, ada third party yang udah ada di safe zone. Wah itu betul. PR banget. Itu udah mantek, udah tinggal nunggu nih. Ayo, ini kelar tembak-tembakan, gue ambil nih yang nyawanya. Biasanya yang kayak gitu kecil-kecil. tuh Bonafide. Waktu itu Bonafide berkali-kali di Vikendi, Morph habis perang sama tim lain, disamperin, terus ada RRQ habis perang sama tim lain, Bonafide masuk. Emang jadi third party tuh jadi orang ketiga tuh enak kadang-kadang. Waduh. Di PUBG Mobile. Di PUBG Mobile. Di PUBG Mobile. Aduh, saya nggak pernah sih soalnya jadi orang ketiga. Gimana rasanya? Saya juga nggak pernah tuh. Oh gitu, iya. Dan di sini Bahampas deket banget sebenarnya sama satu pemain Aerowolf. Entah Bahampas tahu informasi hal ini atau tidak. Tapi kita lihat Aerowolf sudah mulai merapat juga. Morph, 3-way showdown di sini kita lihat. Ada 3 angle yang harus dijaga. Dan masih harus berhati-hati juga karena udah kehilangan satu pemain. Dan Bahampas Versal di sini free shoot tapi tidak mampu di knockdown. Dewi Fortuna masih melindungi Versal di sini dan bahkan CapX masih coba ditembak oleh Alien Tempur namun tidak mampu connect. Tapi lumayan banget press yang dilakuin sama Aerowolf. Alien Tempur bener-bener nge-lock 2 orang. Kali ini berhasil melakukan healing tapi 3 orang juga sudah cukup low. Kali ini Potato berada di arah blind spot di sisi yang lain. Tidak disadari oleh Bahampas. Bener-bener ke pressure sama tim Aerowolf. 2 setup, ini bisa dibilang press 2 setup. Kelihatan lagi tadi ada 1 orang yang sudah mulai mengambil bagian bukitnya. 3 angle bahkan 4 angle untuk melakukan lockdown ke arah Bahampas. Gila ini Bahampas bener-bener di sandwich sih. Dia di sandwich, di pin down abis-abisan. Bahampas sudah nggak bisa ngapa-ngapain sekarang. Udah tinggal nunggu mereka mau mati sama Aerowolf atau mau mati sama XCN. Karena mereka keluar udah dipantek sama 2 tim. Ini dalam posisi yang sangat buruk banget. Bahampas somehow harus bisa make a play untuk wipe out salah satu tim dan bakal dipush ini sama satu pemain dari Aerowolf yaitu Hazelnuts untuk setidaknya membuyarkan dan di sini satu pemain saja. Pemain-pemain dari Aerowolf mulai merapat, satu granat sudah mulai dimasak di sini. Satu pemain masuk dan akan direspon oleh Bahampas. Granat di sini mulai dilempar oleh semua pemain Aerowolf. Bahampas berhasil melakukan satu pemain Alien Tempur tumbang, spray down Potato berhasil melakukan satu knockdown. Pemain-pemain dari Bahampas mulai berjatuhan dan akan langsung di-confirm kill. Tersisa satu pemain saja yang masih bertahan di lantai 2 dan kemungkinan besar akan ikut menyusul teman-teman yang sudah dipulangkan ke arah lobby. Ini PR banget sih, dia kayak bakal setup smoke sebanyak mungkin atau granat menuju ke arah tangganya. Berusaha untuk menahan pergerakan dari Aerowolf yang melakukan push ke arah compound mereka. Sulit banget dan dia kemungkinan besar. Panik, oke. Dia bakal coba berhasil kabur. lompat. Bakal coba kabur dari rumahnya. Mungkin misi terbaik dia adalah untuk mendapatkan placement, tapi dia dalam posisi yang bagus banget. Kemungkinan besar pemain-pemain Aero gak akan sadar kalau dia ada di atas sini. Oke, pelan setup, lempar smoke-nya. Dia bakal meledakin. Ada granat. Wow! 1% HP. Pixel HP di sana masih bisa bertahan. Sang Bruce Willis dari Bahampas di sini masih bisa hidup. Aerowolf mencoba sweeping rumah. Kaget, tidak ada orang sama sekali. Ternyata ada satu pemain yang berada di loteng. Ya gua sedih ngelihat face-nya dia udah merah merona banget cuy. Udah kayak habis dikerokin itu pasti face-nya. Akan mati. Langsung selesai dan pulang begitu saja. Dan Morph juga menabrak compound yang salah di sini. Sudah kehilangan satu pemain sementara Jaxi kebingungan harus melihat ke arah mana. Morph No Mercy di sini harus menahan satu pemain. Bonafide akan turun, akan mencoba merespon push dari Morph yang akan tereliminasi di posisi ke-15. Gila men, kita ngelihat 2 fight yang intens banget, bahkan tidak dalam waktu yang cukup lama, 2 menit kurang, 2 tim langsung pulang ke arah lobby. Betul, dan dua-duanya karena ada yang satu karena menabrak site dan sukses, yang satu menabrak compound dan gagal. Setupnya kurang rapi, mungkin karena dari jumlah pemain juga, karena Morph udah kehilangan Zabrol di awal-awal tadi. Jadi ya mau nggak mau, sementara Flag dari GD juga sudah mulai diamankan. Mas Gaga melakukan spray menuju ke arah satu orang tadi. Ada satu mobil lagi yang lewat di arah sekitar compound dari NFT. Flippy
Wow, ini cukup dekat jarak mereka. GD dan juga NFT berada di balik tembok. 3, 2, 1 bakal langsung muncul spray. Surprise mendapatkan satu. Mas Gaga tidak kehilangan SP terlalu banyak. Bakal ada Mega Fire lagi tertembak langsung. Valen mendapatkan satu bahkan dua pemain. GD juga sedang kenok dua pemain mereka. Mereka harus segera melakukan revive terlebih dahulu. Tapi bakal di-push dan NFT pulang ke arah lobby. 3 tim under 5 minutes. Kita lihat bagaimana semua tim mulai melakukan engagement ya. Mereka mulai mencari kill di sini dan mulai melakukan respon. Tidak hanya langsung masuk ke dalam site, mereka mulai menabrak-nabrak site. Dan ada permainan yang defensif yang bagus, ada juga ofensif yang bagus. Dan kita lihat di sisi lain, Bonafide di sini ada mobil terbang. Saya kaget kok mobilnya bisa terbang seperti tadi. Dan Victim berhasil mendapatkan satu pemain dari Red Rocket, 2 bahkan satu sudah dikonfirm. Dan kita lihat di sini Bonafide masih mencoba menembakkan tembakan balasan ke arah Red dan kembali Red dalam posisi yang terjepit. Yap, tapi dia tadi berhasil survive juga. Lingkarannya lagi-lagi mengambil bagian senternya dan ini masih di sekitar Vihar dan juga Mofatra. Nah, ini baru nih menurut gua permainan udah tinggal mereka mencoba merebut compound atau mempertahankan compound karena compoundnya sudah mulai menipis dan kita di sini Victim Fajar akan ditembak oleh Teddy, tertek ke seperempat HP di sini. Dia cuma punya satu pohon lagi yang bisa dipakai buat sembunyi. Ini harus ada smoke setup untuk dia pindah ke tempat yang lebih aman lagi. Sementara Teddy tidak ingin melepas angle-nya terlalu lama untuk melakukan lock position ke arah Fajar. Dan masih kita lihat di sini beberapa tim sudah mempunyai compound pula di dalam lingkaran. Namun ada beberapa pula yang harus keluar dari compound dan mencoba mencari compound selanjutnya. Masih mencoba membaca pergerakan. Tidak akan mendapatkan apapun Teddy sih. Kalau misalkan dia nggak dilempar smoke sama temennya, dia nggak bisa keluar dari pohon itu. Ya, itu harus diselamatin. Gua nggak ngerti dia kayaknya udah ada timing kapan dia harus setup smoke atau mungkin karena utility dia nggak terlalu banyak juga. Dan Peko kepalanya langsung tertembak tadi, terjatuh dan tersungkur. Tapi masih bisa di-revive karena kita belum ada dapat informasi di resennya kalau misalkan Peko sudah pulang ke lobby. Hanya kenok aja. Ya, dan masih mulai mereda kembali adu tembak dan Genesis Dogma Aro akan terkenok gara-gara playzone di sini. Mencoba masih menahan semuanya. Kita lihat ada satu pemain yang tepat di pinggir pantai. Ini bisa jadi flank. Dan kita lihat Bonafide mencoba spray down berhasil mendapatkan The Pillars di sana. Seorang diri pemain The Pillars terpisah dengan teman-temannya. Sementara Bonafide jersey berhasil didapatkan oleh Teddy yang bersembunyi di balik pohon. Oke, sementara Hitman juga sudah mulai membuka view-nya di atap lebih besar lagi untuk melihat ke arah lower ground-nya. Tapi Aura juga sudah mulai terlock tadi. Satu pemain itu dari The Pillars yang mulai menunggu di pinggir lautnya. Apakah Swavel bakal melakukan checking ke sebelah kanan? Dia ingin mengambil bagian pantainya terlebih dahulu untuk mengantisipasi bahwa nggak ada cacing di pinggir pantai. Iya, karena memang ada satu cacing tadi di pinggir pantai dan Kent berhasil di take down oleh Fajar. Dan apakah kelihatan? Tadi kakinya kelihatan, tapi pas dia godek lagi ketutup. Ya, untung ada broken wall dan kelihatan tadi tertake. Namun kita akan lihat Swavel di sini berhasil mendapatkan Ivory yang menjadi cacing laut dan akan di take down oleh orang lain nampaknya, bukan oleh Swavel. Betul, ada Siren yang ada di sekitar mereka juga. Bahkan Chris Pickard juga sudah mulai terbakar. Satu orang masih kena, Kenji sudah dipulangkan ke arah lobby. Siren mendapatkan poin tambahan dan ada satu pemain dari GD yang sedang menjadi ikan. Iya, itu jadi dinosaurus ikan ya kayaknya. Wow. Dinosaurus berparu-paru besi dan nampaknya akan mencoba mencari placement point. Kita lihat dari lingkaran. Oh my god. Sepertiga dari zona adalah air. Jadi ini bisa dibilang open field. Ini paling gundukan-gundukan doang yang bisa mereka manfaatkan sebagai cover. Dan ini akan terjadi penumpukan di bagian atas karena ada 1, 2, 3, 4 tim yang bakal masuk dari bagian utara. Sementara dari bagian kanan, kayaknya ada 4 tim juga tadi deh yang akan masuk. Hanya ada 2 tim tadi yang masuk ke dalam circle. Posisi Siren enak banget. Mereka ada di dalam side. Masalahnya ketika mereka sudah berada di dalam lingkaran, mereka akan banyak banget angle yang harus dijaga. Dan Siren sudah berhasil mendapatkan satu. Mereka harus bisa menahan sesabar mungkin. Mereka harus waspada dari segala angle. Karena kalau misalkan tim-tim ini masih punya mobil, mereka bisa masuk barengan terus atau Siren digerebek aja rame-rame. Itu bakal jadi fight yang panjang harusnya antara Bigetron dan juga Aerolwolf tadi. Karena posisi mereka berada di arah luar zona. Satu pick lagi dan langsung memberikan damage yang cukup dalam. Bersembunyi di arah kompon, terlihat satu orang bakal di-shoot. Proning hampir. Kalau telat ngepron itu mungkin bakal hilang palanya. Bigetron dalam masalah besar sih. Mereka udah ketahuan posisinya sama Siren. Jadi Siren udah tinggal nunggu Bigetron keluar. Dan Bigetron pun juga sudah didekati oleh satu tim yaitu Aerowolf. Betul. Ini udah sulit banget sih. Bigetron butuh mukjizat buat keluar dari situ dan masuk ke dalam zona. Karena itu bakal jadi long run kalau misalkan mereka mau masuk ke dalam circle. Ternyata nggak cuma 2 tim itu doang. Bonafide juga tahu angle-nya Bigetron di sebelah mana. Tersandwich oleh 3 tim dengan posisi mereka tidak di dalam safe zone. Sulit banget sih. Itu bakal jadi long run. Lihat.
Mereka Open field lagi. open field, batu cuman ada beberapa, pohon ada beberapa. Mereka butuh lebih dari 15 smoke kalau misalkan mereka mau crossing dengan aman. Betul. Itu mereka harus nge-smoke yang cukup banyak banget. Kalau memperbanyak smoke, otomatis lo bakal mengurangi peluru yang ada di tas. Luxi sudah tertake di sini tinggal 8 HP dan akan tertake down di sini tersisa seorang Ryzen dan bakal langsung dikonfirm. Luxi dipulangkan ke arah lobby. Potato berhasil direspon oleh Ryzen. Ada refrag di sana namun belum bisa dikonfirm di sini. Oke, ada smoke kali ini dari Ryzen, dia berusaha untuk berpindah. Tapi yang harus dihadapin adalah 3 pemain dari Airwolf dan angle shoot yang sangat terbuka dari arah tim Bonafide. Sulit banget. Dia harus berharap kalau Siren di sini merepotkan Airwolf. Masalahnya Airwolf juga memantek arah Bigetron. Hazelnut di sini berhasil masuk ke dalam mobil, akan ditembak oleh 2000 dan akan dipulangkan oleh Bigetron Ryzen justru kita lihat di sini. Oh, Siren berhasil mendapatkan shotnya tadi ke Hazelnuts. Yap, lumayan. Mendapat bantuan dari tim Siren, tapi kali ini bakal jadi PR karena sulit. dia harus melawan zonanya. Iya. Ini blue zone yang ke-6, di match bukan kaleng-kaleng lagi, ada Through the Smoke dari Ryzen berusaha untuk mendapatkan 1 pemain dari tim Bonafide. Hitman masih berada di belakang rumahnya, menjadi bagian belakang. Supportnya berada di bagian belakang dan boom, sudah finish di posisi ke-10. Ini posisi dari Siren OP banget sih. Dia punya loteng, dia bisa ngelihat kemanapun dan Ryzen justru akan ditumbangkan oleh XCN. Mereka harus puas di posisi ke-9 di sini. Ini tim yang gak kita sebut dari tadi. Tim yang ternyata mengendok di bagian pantai berhasil mendapatkan Bigetron dan kita di sini Nekozu berhasil nge-spray down Banyu dan nampaknya sangat-sangat low HP. Hitman di sini akan coba ditambaki oleh barrier. Hanya menjadi turret di sini Siren. Posisi mereka OP banget dan mereka pun sangat dekat untuk ke zona selanjutnya. Oke, mereka bakal masuk tapi di bagian atas ada 3 tim dengan jarak yang cukup dekat. Ada Ryu, ada Nahara dan juga ada Victim dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Sementara dari Ryu sendiri mereka mengamankan 4 setup tidak terlalu dekat. 2 pemain dari Victim sudah mulai diamankan, tapi terjadi trade knock kali ini. Last man standing hanya menyisakan jaket yang berada di arah Shake-nya. Harus keluar rumah terlebih dahulu. Ini mau nge-revive tapi dia bakal YOLO banget karena open field. Mau nggak mau harus set up smoke supaya 1 pemain mereka bisa masuk ke dalam Shake-nya. Ya, untung tadi Cisun masih bisa masuk ke dalam gubuk yang dijaga oleh jaket dan di sini Warung spray down tidak mampu mengkonek apapun. Akan tertek ke 50 HP. Harus berhati-hati. Angle yang harus mereka jaga ada 3 sekarang. Kita lihat mereka udah sadar di kiri mereka ada musuh, depan mereka ada musuh. Jadi udah tinggal mereka harus bermain sabar dan melakukan push. Kalau misalkan mereka mau melakukan push, harus di waktu yang tepat. Sementara Siren sudah punya broken wall. Ini enak banget buat cari informasi. Iya, tapi ini cuma buat ngintip, buat nge-shoot Iya, gak enak. Karena nggak broken bisa. wall-nya terlalu tinggi. Mau nggak mau dia harus lompat dan keluar dari area broken wall-nya untuk mendapatkan shoot ke arah dalam circle-nya. Ini Sementara Bonafide. Bonafide-nya, wow. Itu Dia udah punya jadi 3 batu tadi ya. Udah jadi makanan empuk sih menurut gua bagi Siren karena lagi-lagi itu bakal jadi long run. Menurut gue Siren bakal fokus ke arah Bonafide karena itu adalah backstep mereka dan akan lucu kalau misalkan mereka mati karena backstep. Tapi kalau gue lihat posisinya, dia juga punya posisi hiding spot yang enak banget. Banyak banget batu pohon yang bisa dipakai Betul. untuk dijadiin tempat persembunyian mereka. Ya, ini bakal jadi pertempuran di hutan es. Sementara Siren masih memegang compound. Dan kita lihat di sini Hitman akan mencoba crossing, tidak akan terjadi. Nekozu berhasil meng-knockdown 1 pemain dari Bonafide. Ada 1 pemain di sebelah kiri yaitu Zulhak dan Nekozu berhasil selamat. Zulhak tidak mampu memanfaatkan hal tersebut dan berhasil melakukan 1 dari barrier. Sayang sekali dan akan melakukan crossing spray down. Zulhak masih mampu selamat. Dia nunduk di waktu yang tepat di balik broken wall di sini. Zulhak masih mampu. Kita lihat di sini Nekozu akan keluar mencoba menghabisi 1 pemain ini. Zulhak akan terkenok pula. Tersisa 1 pemainnya itu Rewind dari Bonafide. Oke, 2 pemain sudah langsung diamankan begitu saja. Sementara Siren Barir harus di revive sekarang juga. Blue Zone yang sudah mulai bergerak ini, Blue Zone ke-7 terbakar bro. Wow, barbecue di Vikendi. Iya, S akan meleleh tadi. Kita lihat XCN berhasil mendapatkan 5 kill dan 4 tim tersisa. Kita lihat Warung akan mencoba spray through the smoke, tidak akan mendapatkan apapun. Siren dan Nara masih lengkap pemain-pemain mereka. Ya, bahkan Siren sudah mengumpulkan 10 poin kill. Ini bukan jumlah kill yang kaleng-kaleng. Kalau mereka bisa chicken dengan poin segini aja mereka udah mendapatkan 30 poin. Betul, ini bakal nge-boost posisi mereka di klasemen nanti dan Rewind di sini akan mencoba meng-8 kit dirinya. Hanya punya 7. Mungkin dia akan berharap akan ada terjadi pergelutan antara 3 tim biar dia dapat placement poinnya nanti. Entah dapat 3 atau dapat 2 kan lumayan. Tapi dari Nara sendiri mereka masih dengan full squad. 1 pick berhasil diamankan. Ray 2000 terjatuh tapi untungnya dia terjatuh di dekat batu. Betul, dan 2 tim berada di dalam zona sekarang dan menurut gue di sini Nara punya posisi yang lumayan enak karena dia tepat berada di balik gundukan. Betul. Atau di balik pit di sini. Jadi dia bisa mengecek posisi musuh dengan mudah, maju mundur doang, maju mundur dan ngecek. Dan sementara RRQ juga punya posisi yang sama. Sekarang tinggal bagaimana Nara bisa masuk ke dalam posisi.
Ini PR banget untuk mereka bergerak pastinya. Oh. Sulit sih. Lihat Nara harus masuk ke dalam lingkaran di mana Siren juga udah siap banget buat ngeliatin Nara yang masuk. Sementara Warung dan Nerpeko udah Wah, tinggal ini nekat nunggu. banget. Ini nekat banget. Tempat setup bakal dilakuin sama tim Siren. Barin sudah mulai ditembak through the smoke dari arah Nara, tapi tidak ada yang terpick sama sekali, sama-sama masih bertahan through the smoke. Balasan dari Nara pun belum mendapatkan apapun. Saling melakukan through the smoke, tapi di bagian kanan batunya sudah mulai nongol satu orang. Antem menjaga bagian kanan. Ini benar-benar tidak diduga-duga karena setiap sisi sudah di defense dengan sangat rapi. Mobil juga sudah mulai terbakar. Forting yang cukup aman karena nggak akan terkena efek. Terlihat akan sangat bebas menyeberang jalan open field. 2 pick berhasil diamankan. Siren kehilangan 2 pemain mereka, bahkan 3 pemain. Hanya menyisakan 1 saja yang masih bisa berdiri dengan kokoh. Berada di balik smoke, berusaha untuk dipus oleh Joyce. Bakal melakukan tembakan membabi buta kanan dari kiri. Langsung satu orang terakhir masih dalam posisi front. Tidak terlihat, tidak terlihat. Sabar. Dan finally pulang langsung ke arah lobby. Tinggal 2 tim, Anarkyu atau Nara. Ya di sini Nerpeko mulai menunjukkan dirinya sendiri 2 lawan 4 sekarang harus mendapatkan knock terlebih dahulu untuk RRQ bisa memenangkan ronde kali ini akan cukup sulit, tapi Nara nampaknya tidak terlalu persis di mana posisi pemain-pemain RRQ. Smoke sudah dilempar di sini untuk setidaknya mendelay push dari Nara yang mulai mencari di sini Nerpeko dan juga Warung menyatu dengan Alam akan bermain dengan pasif mencoba mendapatkan sneaky bicky shot, setidaknya mendapatkan 1 knock terlebih dahulu agar permainan ini menjadi doable bagi mereka. Betul, ini harus ngambil knock ya. Siapapun yang dapetin knock di awal itu bisa mendapatkan percentage win yang lumayan besar dibandingkan yang tidak. Oh, Antem berhasil diamankan. Push set up sama-sama mendapatkan 1. Peko bakal berada di sebelah kanan distray oleh 2 orang. Hanya ada rumput yang bisa dipakai untuk bersembunyi dan winner chicken dinner langsung diamankan oleh tim Nara. RRQ gagal mendapatkan chicken pertama mereka di map Candy. Iya, tadi kita kelihatan menurut gua persentase untuk mendapatkan chicken sebenarnya paling besar ada di tangan Siren dan juga Nara. Sayangnya Nara harus keluar dari zona mereka yang sangat-sangat nyaman dan untuk masuk ke dalam zona itu bisa dibilang hampir nggak ada cover. Jadi sangat sulit buat mereka untuk hanya memanfaatkan sebuah smoke. Mereka harus mencari cover yang menurut gua udah nggak ada sama sekali dan Siren berhasil memanfaatkan hal tersebut dengan sangat baik.